ini saya berikan ini. Nanti saya perkenalkan bagaimana manajemen pada era revolusi data digital, ya, di mana kemampuan menganalisis big data menjadi kunci keunggulan kompetitif dalam penelitian dan praktik manajemen modern. Nah, nanti Bapak Ibu pada proses Bapak Ibu membuat disertasi ini akan lebih memudahkan gitu ya, akan lebih memudahkan. Kenapa saya mengatakan lebih memudahkan? Pertama, data-data bisa diambil tidak seperti proses yang kemarin-kemarin gitu ya, yang mungkin kita data yang kita gunakan nanti berasal dari kuesioner dan lain sebagainya, kita bisa gantikan dengan menganalisis menggunakan big data. Nah, kedua, nanti Bapak Ibu akan lebih memudahkan karena terkait dengan IT. Jadi Bapak Ibu bisa mencari sebagai syarat lulus kan harus Bapak Ibu membuat paper. Nah, paper ini bisa diarahkan ke IT yang membahas tentang manajemen banyak, ya. Jadi lebih memudahkan Bapak Ibu untuk memenuhi syarat daripada nanti pada saat Bapak Ibu memenuhi syarat untuk lulus, gitu ya. Nah, jadi nanti yang saya ajarkan ini adalah bagaimana konsep big data. Jadi sini kemudian kita akan coba melakukan data scraping dan processing. Di sini data scraping ini bagaimana mengumpulkan, ya, bagaimana teknik mengumpulkan data. Nah, contohnya begini, contohnya sebentar. Misalkan nanti kita ingin melakukan mencari data gitu ya, mencari data. Contohnya, Bapak Ibu ingin mencari data. Nah, misalkan saya cari data, ini proses pengumpulan data ya. Bapak Ibu akan membahas tentang misalkan yang lagi ngetren, misalkan MBG. MBG itu apa ya? Makan bersiang bergizi gratis. Bergizi MBG gratis ya. Nah, kita coba ya, maka kita coba siapa saja yang ini misalkan ada sekitar berapa data kita ada 649 judul ya. Ini kita mencari data dulu. Nah, ini ada Kompas memberitakan, kemudian ini kan 14 Mamuju sudah beroperasi. Nah, kemudian pokoknya yang membahas tentang MBG, tentang makanan gratis ya. Nah, kemudian kita bisa mencari sumbernya. Oh, sumbernya ini dari mana? Dari Kompas ya, misal kompas.com dan seterusnya. Nah, kemudian linknya mana? Ini linknya untuk ngambil datanya ya. Nah, ini beritanya ada di regional Kompas dan seterusnya. Nah, dokumennya nanti bisa kita ambil gitu.
Nah, kemudian dari situ eh, kita bisa eh, memetakan nanti, ya, ini ada sekitar 649 berita, ya, berita yang bisa kita kumpulkan, ya, tentang MBG tersebut. Nah, kemudian dengan kita melakukan analisis, gitu ya, maka kita akan tahu, oh, yang sering dibahas di dalam kata-kata yang sering muncul di dalam berita-berita tersebut apa? Oh, bergizi sering disebut. Ya, yang besar-besar ini yang sering muncul, ya, yang sering muncul. Jadi kita tahu kata kuncinya itu apa sih sebenarnya, itu. Nah, MBG makanan bergizi itu, kata MBG itu sekitar 694 media itu yang memberitakan tentang MBG. Kalau bergizi itu 607 dan seterusnya lah, ya. Nah, kemudian kita bisa mencari media yang paling aktif, ya. Ada kompas.com, ada YouTube, Metro TV, yang paling aktif ini sekitar 59, ya. Nah, jadi ini kita sebut dengan mengambil data. Jadi kita mengambil data. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa menggunakan untuk sebagai tugas, sebagai disertasi nanti, ya. Nah, mungkin bagaimana nanti contohnya kita akan melakukan tentang bagaimana genset itu melakukan proses pembelian suatu barang, misalnya begitu. Nah, jadi perilaku konsumen lah, ya, perilaku konsumen misalkan di apa Shopee, di marketplace lah, ya. Bagaimana kita bisa tahu perilaku konsumen, terutama yang genset ini, untuk membeli barang melalui marketplace misalnya gitu. Nah, kita bisa mencari datanya, kita bisa mengumpulkan datanya dari media, ya, dari dari Instagram, dari Facebook, dari TikTok dan lain sebagainya. Kita bisa kumpulkan datanya melalui tersebut. Nah, jadi di ini ada data scraping. Bagaimana kita menguasai teknik atau bagaimana menguasai teknik pengumpulan. Nah, kalau pre-processing ini adalah pembersihan data skala besar. Kalau misalkan dari yang tadi itu sekitar 649 itu kita pilih satu persatu, gitu ya. Kalau kita pilih satu persatu kan agak susah. Nah, bagaimana kita misalkan ingin mencari kata-kata yang lebih spesifik, misalkan gitu, ya. Nah, misalkan makanan bergizi itu bisa digabung, makanan bergizi menjadi satu, makanan bergizi menjadi makanan dan bergizi, misalnya gitu. Nah, yang proses yang tidak cocok itu kita hilangkan, kita hapus dan lain sebagainya. Nah, ini disebut dengan proses pre-processing nantinya. Nah, kemudian tentunya di dalam proses-proses seperti ini melibatkan tentang machine learning. Ya, machine learning ini misalkan untuk nanti mengidentifikasi, untuk memprediksi, mengklasifikasi dan lain sebagainya. Nah, coba nanti di data yang saya tampilkan tadi, misalkan ada 694 media, ya, yang memberitakan MBG, bagaimana kita mengklasifikasikan bahwa berita tersebut baik atau buruk, gitu, ya, atau kita mengidentifikasi mana berita baik, mana berita buruk, gitu, ya. Nah, ini kita harus melibatkan machine learning dasar. Nah, kemudian implementasinya apa?
Ya, jadi kita akan melakukan karena Bapak Ibu di sini adalah bidangnya adalah manajemen, tentunya lebih banyak melibatkan text mining, ya, dan sentimen analisis. Ya, jadi misalkan tadi saya katakan me, apa tadi perilaku konsumen genset terhadap pembelian barang di marketplace misalkan begitu, ya. Jadi itu semua adalah berupa teks gitu ya. Nah, kalau mungkin nah kalau misalkan bukan berupa teks gitu ya, bukan berupa teks. Nah, ini misalkan saya punya misalkan ini aja deh. Nah, ini misalkan bagaimana melakukan deteksi kelapa sawit yang sudah matang dan tidak matang. Nah, ini melibatkan gambar. Ini bukan berdasarkan teks gitu ya. Ini bukan berdasarkan teks, tetapi ini adalah berdasarkan gambar gitu ya. Nah, jadi yang Bapak Ibu lakukan nanti lebih ke arah text mining ya, berupa berbasis teks. Kalau ini adalah berbasis gambar. Jadi bagaimana kita mengolah gambar untuk menghasilkan sesuatu tadi, apakah itu mengklasifikasi, apakah itu mendeteksi, ataukah mengidentifikasi dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti kita lebih banyak ke text mining. Nah, mungkin beda dengan bagaimana mendulang data, ya, bagaimana mendulang data yang Pak Catur berikan, ya. Nah, dengan yang saya coba lakukan ini gitu. Kalau saya itu adalah berbasis gratis semua, ya. Saya itu yang ini adalah gratis. Kita mencari data, mendulang data untuk nanti kita gunakan untuk disertasi dan lain sebagainya, ini adalah gratis semua, seperti itu, ya. Nah, bagaimana big data ini dalam riset manajemen gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat pengertian daripada big data gitu kan ya, big data itu kan merupakan namanya aja data yang besar gitu ya. Nah, jadi merupakan kumpulan data yang memiliki karakteristik, ya, volume atau skala besar, velocity atau kecepatan tinggi, terus variety ya, variasi tinggi gitu ya. Nah, itu disebut dengan big data. Kalau data saja kan sedikit gitu ya. Ini adalah big data dalam skala besar. Nah, Bapak Ibu nanti kalau misalkan mendulang data yang kita dapatkan itu banyak nantinya. Nah, tadi volumenya besar. Nah, gitu. Kemudian kalau volume besar, tentunya kita butuh kecepatan yang tinggi di dalam melakukan suatu proses gitu ya. Nah, kalau yang diproses itu adalah text mining gitu ya, teks dalam bentuk teks itu lebih cepat ketimbang dalam bentuk gambar, ya. Nah, kalau kita lihat dalam konteks manajemen, big data memberikan wawasan mendalam tentang perilaku stakeholder dan dinamika pasar yang tidak dapat diperoleh melalui metode penelitian tradisional. Jadi seperti apa yang saya katakan, bahwa itu adalah contohnya gitu ya, bahwa bagaimana melakukan perilaku konsumen, terutama Gen Z, misalkan di dalam melakukan pembelian di marketplace, di media sosial dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti akan melibatkan media sosial gitu ya, Twitter, Instagram, bagaimana misalkan mencari
uh, uh, di Instagram gitu ya, kita ingin tahu bahwa bagaimana apakah berita ini banyak apa namanya, apakah berita ini di Instagram itu banyak buzzernya atau tidak gitu ya. Nah, nanti kita bisa lakukan dulang data dengan menggunakan big data ini ya. Kemudian kita nanti akan ada platform e-commerce seperti Shopee gitu ya, atau yang lainnya ya. Nah, kemudian tentunya yang di bawah ini tentang IoT dan sensor data, memang banyak juga menggunakan hal tersebut, tetapi Bapak Ibu tidak membahas lebih lanjut tentang IoT ataupun sensor data. Nah, kembali lagi bahwa tadi ada bagaimana melakukan proses scraping atau melakukan pre-processing, gitu ya. Nah, saya akan berikan contoh. Nah, ini saya ada contoh bagaimana menganalisis sentimen kompetitor suatu perusahaan, misalkan gitu ya. Nah, ini dari teori tadi ya, dari teori yang saya berikan tadi. Nah, kita Bapak Ibu bisa melakukan analisis sentimen terhadap kompetitor suatu perusahaan. Nah, ini misalkan ada studi kasus pada penyedia software SaaS. Ini proses software untuk kasir gitu ya. Nah, untuk kasir. Nah, misalkan ininya ya apa bahwa apa namanya ya, software house misalkan ini ya, membuat tentang kasir gitu ya, tentang kasir. Nah, ini ada seperti PT Kasir Pintar ini. Nah, ini PT Kasir Pintar membuat suatu software ya, software tentang bagaimana masyarakat atau UMKM ataupun siapapun bisa menggunakan bisa menggunakan software SaaS ini untuk melakukan transaksi misalkan ya. Nah, jadi nanti bagaimana kita akan mencari kompetitor kita. Nah, misalkan Kasir Pintar ini akan mencari kompetitornya. Nah, nanti akan coba kita bahas nanti bagaimana memahami persepsi pasar, kemudian bagaimana mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kompetitor, kemudian meningkatkan kualitas layanan produk lewat hasil informasi, mengetahui pengalaman pelanggan, merumuskan strategi kompetitif. Nah, ini yang nanti adalah tujuannya ini adalah tujuan dari analisis sentimen kompetitor suatu perusahaan ini, tujuannya adalah kita bisa memahami persepsi pasar, kemudian kita bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kompetitor gitu ya. Nah, kemudian bisa meningkatkan kualitas layanan produk lewat hasil informasi. Nah, jadi nanti akan kita bisa dapatkan, oh ternyata beberapa pesaingnya PT Kasir Pintar ini sudah mempunyai kelebihan tentang ABC gitu ya. Jadi kita bisa tahu nanti, oh kualitas layanan yang kita lakukan nanti seperti apa. Apakah harganya diturunkan atau apa? Nah, itu orang teman-teman atau Bapak Ibu ini yang bisa melakukan hal tersebut, karena Bapak adalah orang manajemen. Kalau saya adalah hanya memberikan trigger bahwa oh ini yang Bapak Ibu gunakan untuk mencari atau meningkatkan kualitas layanan terhadap customer kita misalnya gitu nanti. Nah, yang terakhir adalah bagaimana nanti kita bisa merumuskan strategi yang kompetitif terhadap
pesaing kita gitu. Nah, kalau digambarkan diagram flow-nya ya gitu ya, diagram flow-nya nanti kita akan mengambil data bisa melalui kita akan mengambil data lewat web scraping. Nanti kita mengambil data-data lewat Google Play Store, kemudian lewat Instagram dan artikel. Kenapa lewat Google Play Store? Nah, saya akan cerita dulu bahwa dalam hal ini, dalam kasus ini, analisis sentimen kompetitor suatu perusahaan untuk kasir pintar ini, karena kasir pintar itu harus di-download di Google Play Store. Maka pesaing-pesaing kita juga di Google Play Store itu seperti apa gitu. Nah, jadi Bapak Ibu harus di dalam melakukan data analisis untuk riset manajemen ini, Bapak Ibu bisa melihat pesaing kita dia melakukan sesuatunya di mana. Kalau saya ini contohkan adalah kasir pintar itu masuk di Google Play Store. Maka di Google Play Store itu kita akan cari pesaing-pesaing kita itu seperti apa gitu. Nah, nanti kita akan bisa cari beberapa dari beberapa dari penggunanya kasir pintar itu ada yang berkomentar baik, ada berkomentar positif, ada yang berkomentar netral, ada yang ini. Nah, itu akan kita coba gali datanya, kita ambil datanya gitu ya, melalui web scraping. Nah, kalau Bapak Ibu minggu depan bisa hadir secara offline lebih enak gitu ya, lebih enak. Saya akan tunjukkan bagaimana kita melakukan bagaimana kita melakukan pengambilan data. Nah, kemudian seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa setelah melakukan web scraping, maka kita harus melakukan processing. Nah, meremove kata-kata yang tidak dipakai, menghilangkan kata aksen, menghilangkan kata baca, dan lain sebagainya, itu harus kita remove. Ya, harus kita remove untuk nanti kita bisa mengkategorikan. Nah, di dalam tadi saya sudah berikan contoh, itu menulisnya berita itu macam-macam. Ya, menulisnya berita itu macam-macam. Ada yang huruf besar semuanya, ada MBG-nya tulisannya M besar, B-nya kecil, G-nya kecil gitu ya. Nah, hal tersebut harus dilakukan suatu processing. Nah, kemudian kita bandingkan dengan di Google Play Store. Kita ambil juga bandingkan nanti dengan di data Google Play Store untuk reviewnya. Kita ambil reviewnya, nanti kita bandingkan. Ya, kemudian kita lakukan sentimen analisis. Kita lihat nanti implikasi temuannya seperti apa. Kemudian kita lakukan visualisasi, baru kita melakukan kesimpulan. Nah, bagaimana kita mengambil data di misalkan di contoh pengumpulan data di lewat review Google Play Store. Nah, ini ada Google Play Store. Di sini ada ulasan dan ratingnya. Ya, coba saya ini dulu ya Bapak Ibu. Saya coba Google Play Store mana ya? Nah, ini saya katakan, kalau di Google Play Store ini ada kasir pintar, ya. Ini ada
Ini misalkan di sini kita cari kasir pintar. Nah, di kasir pintar ini di kasir pintar ini ada ulasannya Bapak Ibu. Di sini ada ulasannya. Ya. Ada 49.000 ulasan. Nah, apakah ulasan ini semuanya bagus? Ini kan bintangnya 1. Kenapa kok bintangnya 1? Gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat nanti ini. Ini banyak ya ulasannya. Nah, ini masukan di menu transaksi dan lain sebagainya. Nah, ini ada 45.000 ulasan. Nah, bagaimana Bapak bisa tahu kalau ulasan ini kita bisa kategorikan bahwa itu adalah positif, negatif, atau netral gitu ya. Nah, dengan kita melakukan proses pengambilan data, kemudian kita lakukan proses scraping, maka ini kan bisa kita bisa analisis gitu ya. Jadi ada di Google Play Store, kita ambil, kemudian kita lakukan kita kumpulkan datanya, kemudian kita lakukan proses scraping. Nah, kemudian kita punya data dalam bentuk Excel. Nanti data bentuk Excel ini kita akan lakukan analisis gitu ya. Nah, kemudian tadi kita bisa mengambil dari data komentar Instagram. Ya. Nah, jadi di Instagram itu contohnya tadi, nah, jadi ada Instagram ya. Di Instagram, kita bisa lihat, saya lupa ya Instagram saya. Nah, di sini di Instagram, nanti Bapak Ibu bisa tahu, cari dulu kasir pintar itu punya Instagram apa enggak. Kalau punya Instagram, maka kita bisa ambil. Ya, kita ambil komentar-komentar yang ada di Instagram. Kalau di Instagram itu seperti apa, di Google Play Store seperti apa gitu ya. Nah, kemudian kita ngambil data dari web ya. Kita mengambil data dari web, tentunya dari web juga ada yang terkait dengan kasir pintar dan kompetitor kita gitu ya, kompetitornya gitu. Nah, ini prosesnya, proses pengambilan data dari untuk web scraping melalui pemilihan kata kunci pada www ini ya. Nah, ternyata saya dapat beberapa perusahaan yang sebagai kompetitornya daripada kasir pintar tadi gitu. Saya dapat, ternyata ada beberapa saya kategorikan ya, ada kompetitor A, kompetitor B, dan kompetitor C gitu ya. Nah, kompetitor A ini bisa Bapak Ibu misalkan kita lihat dari harganya, misalkan dari ya terserah Bapak Ibu bisa mengkategorikan lah ya, bisa mengkategorikan perusahaan kompetitor kita itu. Oh, ternyata ada beberapa kompetitor yang membuat software SaaS ini gitu ya. Nah, ada Moka, ada Majo, ada Olsera gitu ya. Nah, ini yang kita sama, kalau saya ini mengambilnya dari harganya ya. Kalau di Mokapos harga basicnya 299, di starter kalau Majo bukan basic namanya tetapi starter gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, saya bisa mengkategorikan, oh ini yang kelasnya harganya standar, harganya di tengah-tengah 50.000 ya, atau Bapak Ibu mengambilnya dari sisi apa, monggo. Jadi nanti profil kompetitor kita itu seperti apa gitu.
Nah, misalkan saya mendapatkan 3 kompetitor, 3 profil kompetitornya itu. Nah, ini kemudian dari analisis sentimen Google Play Store kita ambil, ya, kita analisis 9 kompetitor yang sudah kita lakukan itu, gitu ya. Nah, kompetitor A dengan menggunakan data tadi, dengan saya mengambil data tadi, maka kita bisa melihat di Mokapos ternyata, gitu ya, di Mokapos ternyata jumlah data yang berhasil di scraping itu adalah 800, ya, mendapatkan hasil sentimen positif 320 ulasan atau 40%, ini positif 40%, netral 20%, dan negatif 40%. Nah, ini kita bisa mengkategorikan nanti. Nah, ini contohnya kita kategorikan. Nah, ini hasil reviewnya. Pada tahun 2017 orang mereview cuma sedikit, mungkin karena baru muncul baru muncul aplikasi ini baru muncul. Kemudian di tahun 2018 sudah ada yang menggunakan. Tentunya kalau sudah ada yang menggunakan, ada review, gitu ya. Nah, seterusnya dan seterusnya. Jadi kita bisa mengambil review di setiap tahunnya. Nah, kemudian ini adalah jumlah reviewnya, ya, setiap tahun jumlah reviewnya. Nah, kemudian dari Mokapos ini kita bisa mengkategorikan yang sentimen positif itu kata-katanya apa saja. Oh, aplikasinya bagus, gitu ya, mudah, membantu, gitu ya. Jadi kita bisa mengkategorikan, oh, yang paling bagus kata-katanya itu apa, yang paling sering muncul, yang paling muncul ada aplikasi, kemudian ada Moka, gitu ya. Nah, ini kita bisa kategorikan kata-kata yang sering muncul. Nah, kenapa kita bisa kenapa harus kita kategorikan, gitu ya, di dalam yang positif ini nantinya kita gunakan untuk men-trigger kata-kata apa yang kita harus gunakan di dalam promosinya nanti, gitu. Nah, sedangkan kalau netral, ya, ini hasilnya netral, ini sentimen negatif. Nah, sentimen negatif itu ada yang kecewa, ada bayarnya mahal, dan lain sebagainya. Ini kalau dari Mokapos. Nah, kemudian juga dari Majo. Nah, kalau dari Majo, misalkan saya dapat sentimen positif 50%, negatif 50%. Tuh ya. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita analisis, Polsera juga kita analisis. Nah, kemudian kompetitor B sama, ya, tadi menganalisisnya sama. Nah, ini yang C, ya. Nah, kemudian kalau itu saya dapat untuk ini sosial media. Nah, ini di sosial media kita ambil juga, caranya sama juga, ya, sampai dengan kita bisa melakukan, nah, ini misalkan kalau kita melihat dari hasil siapa saja yang memberitakan Mokapos, gitu ya. Ini ada website, kalau kita dari web scraping, ya, kalau kita melihat dari web scraping, oh, kita Mokapos ini dalam 5 tahun terakhir siapa saja sih yang memberitakan, gitu ya. Maju siapa saja memberitakan, bagaimana isi beritanya. Nah, misalkan gitu, ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ternyata promosinya dia begini, Nah, jadi kita bisa tahu kalau kita petakan, oh, mana saja yang memberitakan dalam waktu yang sering memberitakan dan lain sebagainya. Kayak tadi itu kita bisa
melakukan analisis seperti ini. Nah, ini kemudian kalau dari Play Store kita bisa mengambil ini dari Instagram. Nah, dari sini kita bisa mengambil kekurangan dan kelebihan apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Nah, jadi ini cerita singkat nanti kita coba minggu depan kalau bisa Bapak Ibu hadir, kalau nggak bisa kita akan coba demokan lewat lewat online gitu ya. Nah, jadi kita bisa membuat ulasan, kita bisa membuat suatu tadi yang jadi kita bisa membuat ini ya, bagaimana menganalisis sehingga kita bisa kita bisa merumuskan strateginya. Seperti apa kita bisa merumuskan strategi dengan menganalisis suatu data tersebut gitu ya. Kita lanjut. Sebelumnya ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Mungkin ada pertanyaan dulu. Pak, nanya Pak. Nggih. Saya tertarik dengan IT, tapi bidang saya itu lebih kepada sistem informasi. Nggih. Nah, ada wacana untuk membuat disertasi ini, topiknya itu bagaimana proses transformasi berjalan, kemudian kendalanya apa gitu, kenapa ada yang fail gitu. Jadi perubahan-perubahan terhadap penggunaan sistem, implementasi sistem itu tidak semua bisa diterima, bahkan sampai level presiden pun kadang-kadang